Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Makbulah, CGP Angkatan 10 dari SDN 3 Bangunharja, Kabupaten Ciamis, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Koneksi antar materi dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pastilah berbeda. Maka diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman dan tentunya tujuan pembelajaran akan tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, guru harus mengetahui kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Sedangkan untuk minat murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid, di mana terdiri dari aspek lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, dan membaca rapot murid di kelas sebelumnya, serta melakukan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk berdiferensiasi pembelajaran terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, di mana kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang terakhir adalah diferensiasi produk, menunjukkan bukti apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Tentu saja ada keterkaitannya antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1 untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid.
Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid mereka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Thank you for watching. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.